Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk hari ini semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini perkenalkan, nama saya Bu Sri Rahayu. Dalam kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kurikulum. Di mana kurikulum itu adalah, kalau dalam istilah Latin, yaitu kurikulum, yang berarti jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Jadi jarak itu ukuran, ya. Tahu ukuran dalam pelari? Nah, di situ ada ukuran 100 meter, 200, ya, atau juga ada lari estafet. Itu pengertian kurikulum dalam bahasa Latin. Tapi pengertian kurikulum sendiri itu adalah pendidikan, ya, yang digunakan untuk mendapatkan ijazah. Dimana tadi dikatakan bahwasanya jarak yang ditempuh oleh seorang pelari, saya tadi bilang ada 100 meter, 200 meter, dan juga ada lari estafet. Begitupun dalam pendidikan. Kalian sudah mengenyam mulai dari SD, ada TK, SD, SMP, atau sekarang mulai menginjak SMA. Ya. Itu dikatakan sebagai jarak. Nah, kalian mulai menempuh jarak ini mulai dari bawah sampai ke tingkat atas. Nah, itu. Nah, di dalam kurikulum sendiri itu ada beberapa taksiran atau pengertian, yaitu yang pertama materi pelajaran. Terus yang kedua yaitu rencana pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa taksiran kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai materi pelajaran. Di mana materi pelajaran ini memuat mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang pelajar, ya, atau siswa yang memperoleh pengetahuan. Di mana materi itu kan mulai dari TK, SD, SMP, atau sekarang kalian menginjak SMA, nanti ada beberapa pelajaran, ya, yang sudah kalian tempuh maupun yang akan kalian tempuh. Seperti misalkan ada materi matematika, ada materi PKN, agama, dan lain sebagainya. Itu materi pelajaran, di mana setiap siswa itu harus menempuh, ya, menempuh dan memperoleh sejumlah pengetahuan. Makanya tadi dibilang bahwasannya jarak. Nah, jarak orang pelari itu harus ada finishnya. Nah, kalau kalian belum dapat ijazah, otomatis belum finish. Nah, maka dari itu materi pelajaran di sini yang kalian tempuh mulai dari tingkat bawah maupun yang akan kalian tempuh nanti itu harus kalian tempuh sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau selesai dapat ijazah dikatakan finish, ya, berarti larinya selesai. Kemudian taksiran atau kurikulum yang kedua yaitu rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran ini suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa, ya. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan perkembangan. Ya. Contohnya kali ini, ya, dengan adanya pandemi, biasanya belajar kan tatap muka, tapi berhubung ada pandemi yang menimpa atau terjadi saat ini, belajar melalui online atau virtual dengan menggunakan IT atau HP kalian. Ini dengan adanya atau bisa dengan adanya perubahan zaman, pendidikan dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan. Dari zaman jadul sampai zaman modern.
Ya. Sekarang sudah mulai serba IT. Jadi kalian juga harus belajar mengenai bagaimana belajar dalam IT. Ya. Jangan main HP untuk pacarnya saja ya. Jangan, tapi digunakan juga untuk belajar atau juga pembelajaran secara virtual. Nah, ini rencana pembelajaran. Kemudian kurikulum yang ketiga pengertiannya yaitu pengalaman belajar. Ya. Di dalam kurikulum lainnya ini agak berbeda dari pengertian sebelumnya. Ini menekan pada kurikulum merupakan serangkaian belajar, ya, di mana serangkaian belajar ini yang menentukan adalah pihak kurikulum atau pihak sekolah. Jadi ketentuan belajar mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mulai jam atau waktunya itu ditentukan oleh sekolah atau pihak sekolah. Nah, itu mengenai sebagai pengalaman belajar. Nah, itu sebagian kecil mengenai pembelajaran kurikulum. Ya. Cukup sekian materi MPLS yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.